Apa sih lu pikiran kebalik-balik, aneh amat. Ternyata berpikir terbalik itu memiliki manfaat loh. Jadi Anda jangan mengatakan orang yang punya berpikir terbalik itu orang gila, orang aneh, orang nyeleneh. Ternyata memiliki manfaat. Apapun yang Anda pikirkan, pikirkanlah kebalikannya. Jadi ini kayak sebuah hasutan, sebuah perintah, sebuah ajakan. Dan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengambil resiko yang lebih besar dan menikmati pekerjaan Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Jadi ketika kita berpikir terbalik itu artinya apa? Ada sebuah resiko yang berani saya ambil. Dan resiko itu pasti lebih besar ketimbang cari jalan aman yang biasa-biasa saja. Dan ketika resiko itu kita ambil, kita bisa menikmati pekerjaan itu. Ya, ini memang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun intinya adalah agar kita sebagai manusia mengerti tentang sebuah keseimbangan hidup. Oke? Nah, kapan sih berpikir terbalik itu perlu kita lakukan? Pertama, ketika berhadapan dengan situasi atau kita membutuhkan solusi di mana solusi itu udah kurang sesuai atau enggak cocok lagi atau tidak optimal hasilnya, solusinya. Kedua, berpikir terbalik itu ketika butuh alternatif yang berbeda. Ya. Ketiga, tuntutan lebih kreatif daripada sebelumnya. Dituntut lebih kreatif lagi, maka perlu berpikir terbalik terus. Yang keempat, menghindari tradisi tapi tidak melanggar aturan. Itu berbalik. Sebab kalau kreatif, berkreasi, melanggar aturan, itu namanya bukan kreatif, tetapi itu liar. Yang kelima adalah butuh antisipasi masa depan secara radikal. Jadi kita bisa memprediksi masa depan, kira-kira apa yang terjadi ketika kita melakukan pola berpikir terbalik saat ini. Dan yang tentunya yang keenam adalah mengevaluasi kepada asumsi yang sudah terjadi, yang pernah disetujui sebelumnya. Jadi dulu kita punya keputusan ini, nah kita berasumsi, ya, mengevaluasi kepada asumsi yang sudah terjadi. Artinya apa? Ya, kita mencoba mencari alternatif yang berbeda. Nah, berpikir terbalik itu menyenangkan loh. Karena bisa menemukan ide yang beda, yang belum tentu ada sebelumnya. Karena itulah dibutuhkan berpikir terbalik. Meningkatkan percaya diri. Ide-ide yang kita temukan belum tentu pernah dialami banyak orang. Ya, jadi kita sebagai inspire. Ada hal lain yang berpikir terbalik itu lebih hemat biasanya ya, karena kadang-kadang nyeleneh itu kan lebih hemat ya. Eksklusif, orang lain gak punya, kita doang. Kemudian menemukan solusi dari gagasan, ya, karena berpikir terbalik. Wah, orang lain berpikir berhari-hari nggak selesai-selesai. Nah, ini dengan berpikir terbalik maka solusi itu akan selesai. Kemudian alternatif yang berbeda. Salam kreatif, salam berpikir terbalik.